Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 19 Juni. Kementerian Luar Negeri Amerika merilis laporan perdagangan manusia tahun 2023. Taiwan dinilai sebagai negara tingkat pertama selama 14 tahun berturut-turut. Laporan tersebut menegaskan bahwa pemerintah telah mengatasi dan menyelesaikan masalah perdagangan manusia. Namun organisasi Greenpeace menunjukkan bahwa Taiwan masih menghadapi masalah krisis tenaga kerja dan peraturan sehingga sulit mencerminkan fakta di balik kerja paksa ABK. Asosiasi Hak Asasi Manusia Taiwan juga menilai bahwa kondisi PMA sektor informal masih belum menunjukkan perbaikan. Pada tanggal 15, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan perdagangan manusia global tahun 2023. Taiwan meraih predikat tingkat 1 di antara 180 negara. Greenpeace menunjukkan bahwa laporan tersebut juga menyebut bahwa masalah lama belum teratasi seperti pencegahan kerja paksa, penangkapan ikan ilegal, tenaga kerja dan hukum yang tidak mencukupi, cakupan pengawas di pelabuhan luar negeri yang menurun, dan kurangnya wewenang Ditjen Perikanan, sehingga laporan ini sulit untuk mencerminkan situasi yang sebenarnya saat ini. Asosiasi Hak Asasi Manusia Taiwan atau TAHR menyebutkan tanggal 23 bulan lalu ada seorang PMI domestik Indonesia yang dianiaya oleh 3 majikannya. Ironisnya, kejadian ini terjadi pada 5 hari setelah revisi UU Pencegahan Perdagangan Manusia diresmikan. TAHR menyebut Taiwan tidak harus berpuas diri dengan predikat yang diraih karena pekerja domestik wanita tidak hanya berpotensi dilecehkan karena tinggal serumah dengan majikan selama 24 jam. Ketentuan PMA domestik juga jauh berbeda dengan pekerja domestik lokal. 所以要求台湾政府尽快的修法，然后让这两者的劳动差距可以达到一致。 Ditjen Perikanan menyebut untuk industri perikanan di laut lepas, mereka telah memperkuat perlindungan hak dan kepentingan awak kapal, penegakan hukum dan meningkatkan inspeksi terhadap agensi. Untuk PMA sektor domestik, MOL mengatakan bahwa untuk PMI yang ditindas di Taichung telah ditempatkan untuk ganti majikan. Bagi PMA yang ditindas juga diimbau untuk merapor melalui saluran 1955. Selain itu juga menegaskan bahwa baik pekerja domestik lokal maupun PMA domestik tidak berada di bawah naungan UU Ketenagakerjaan. Kendati pun demikian, upah PMA domestik telah dinaikkan dari 17.000 menjadi 20.000 dolar Taiwan pada tahun lalu. MOL berkomitmen akan terus berupaya memperjuangkan kenaikan upah pekerja domestik. Kecelakaan mobil parah terjadi di distrik Xinyi, kota Taipei dini hari kemarin. Sebuah truk pasir yang diduga kehilangan kendali menerobos partisi jalan dan menghantam pilar bangunan di pinggir jalan hingga patah. Polisi segera mengevakuasi 16 orang dari 5 rumah terdekat. Truk pasir yang terlibat kecelakaan di distrik Xinyi, Taipei tersangkut di tengah pilar bangunan. Pemkot Taipei mengirim pakar untuk menyelidiki dan memastikan apakah struktur bangunan mengalami bahaya. Mereka memindahkan 16 orang dari 5 rumah warga ke hotel terdekat. Pemkot segera meluncurkan upaya untuk memperkuat penyangga bangunan yang dimulai dengan mendirikan 6 rangka baja berbentuk H, kemudian diisi dengan semen tadi malam. Saat ini lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki telah kembali normal. Hasil tes alkohol menunjukkan bahwa supir tidak mengemudi dalam kondisi mabuk, sehingga penyebab kecelakaan masih perlu diselidiki lebih lanjut. Seiring berkurangnya kadar uap air, Biro Cuaca Pusat menyampaikan seluruh wilayah Taiwan akan diselimuti hawa panas dalam seminggu mendatang. Suhu tertinggi di Taiwan tanggal 18 kemarin muncul di kota Tainan, mencapai 37,3 derajat Celcius. Sementara itu, awan corong muncul di kota Taipao, Chiayi, tanggal 17 sore. CWB menunjukkan bahwa ini adalah fenomena yang disebabkan oleh pusaran aliran udara yang kuat. Kumpulan awan yang unik mendadak muncul di langit pada tanggal 17 pukul 3 sore. Video awan corong ini diambil oleh seorang warga di stasiun THSL di Chiayi. Biro Cuaca Pusat atau CWB mensinyarir ini adalah karakteristik aliran udara yang berputar kuat yang disebut sebagai tornado jika menyentuh tanah dan disebut sebagai awan corong jika berada di udara. CWB mengatakan bahwa uap air yang berkurang membuat cuaca akan cerah di seluruh Taiwan pada 1 minggu mendatang. Akibat pengaruh angin barat daya, suhu tertinggi pada tanggal 18 muncul di stasiun Peiliao di kota Tainan, di mana pada pukul setengah 3 suhu tinggi mencapai 37,3 derajat. Selain itu, angin Fon juga berhembus di Taitung. 那在台东地区呢，也会有焚风发生的几率哦，因为在西南风的吹拂之下呢，在被风区的台东地区是有比较偏干热的这个情形，所以外出的话要特别注意。 CWB mengingatkan bahwa akan ada angin front yang mendekat pada hari Kamis Festival Pecun. Uap air akan bertambah dan curah hujan turun di pagi hari untuk wilayah tengah ke selatan akan sedikit meningkat. Semua kawasan barat harus memerhatikan konveksi panas pada sore hari dan waspada hujan lebat. Warga diimbau untuk membawa perlengkapan hujan saat bepergian.
Cuaca panas memicu wabah demam berdarah dengue di Taiwan Selatan. Hari ini Pemkot Kaohsiung menginspeksi pasar ikan di Pelabuhan Xingda yang kerap dikunjungi turis, sekaligus menyemprotkan obat nyamuk untuk pencegahan. Seiring memanasnya situasi DBD, jumlah penjangkitan dalam negeri saat ini telah mencapai 14 kasus. Petugas kantor distrik Lente di Tainan meminta warga untuk membersihkan wadah air dari rumah ke rumah untuk menghilangkan sumber perlindungan nyamuk vektor. 其实已经不多了，但是我们会同时注意它的脏乱点。对，民众在自己住家附近的环境自己清理，这个是最有效、最快速的。对。 Epidemi demam berdarah dengue atau DBD Kota Tainan berlanjut dengan bertambahnya 3 kasus pada tanggal 18. 2 diantaranya berada di sekitar distrik Barat dan satunya di distrik Lente. Keluarga yang tinggal bersama warga tertular tidak bergejala untuk sementara waktu. Hasil investigasi awal saat ini juga menunjukkan tidak ada tanda-tanda perluasan dan total ada 14 kasus lokal di Tainan. Badan Kesehatan akan mendirikan pos inspeksi di pusat kegiatan warga di Kelurahan Cengkong, distrik Lente. Warga yang datang untuk inspeksi akan diberi raket nyamuk listrik. Merebaknya DBD di Tainan membuat Kaohsiung juga bersiaga. Petugas yang inspeksi ke pasar ikan Pelabuhan Xingda menemukan pipa pembuangan di bawah wastafel di toilet umum bocor. Dalam genangan air yang ditumbuhi lumut juga terlihat ada nyamuk. Selain itu, pada bagian bawah bak air juga terdapat genangan air yang mudah menjadi sumber perlindungan nyamuk vektor. Pemkot segera melakukan penyemprotan obat di sekitar pasar ikan sebagai tindak pencegahan. Krisis angka kelahiran di Taiwan sangat memprihatinkan. Populasi kota Nantou telah merosot hingga 100.000 orang selama 3 tahun berturut-turut. Menurut peraturan, organisasi kantor akan dirampingkan. Dalam rangka mendongkrak angka natalitas, mulai 1 Juli tunjangan persalinan anak akan dinaikkan menjadi $30.000 per anak. Banyak anak kecil bermain riang di Taman Kota Nantou, namun pada kenyataannya jumlah bayi yang lahir di Kota Nantou semakin merosot dari tahun ke tahun. Hanya mencapai 420 bayi tahun lalu, tak sampai 1% dari populasi kota. Penurunan angka kelahiran dan migrasi penduduk telah membuat pertumbuhan negatif populasi Nantou semakin kentara. Untuk mengatasi hal ini, kota kantor akan meningkatkan subsidi persalinan dari $10.000 menjadi $30.000 Taiwan per anak mulai 1 Juli tahun ini, yang diharapkan mampu mendorong minat warga untuk memiliki anak. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.